Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Goffa Audia Putri, NIM T 2018-1147, akan menjelaskan bab 5 dari buku Pengantar Psikologi Agama Taules, yaitu tentang faktor alami dalam agama. Baik, langsung saja kepada materi. Pada slide pertama di sini, ada jenis pengalaman yang menjadi faktor yang mempengaruhi terhadap perkembangan sikap keagamaan, yaitu yang pertama pengalaman dunia nyata, yang kedua pengalaman mengenai konflik moral, dan yang ketiga pengalaman mengenai keadaan-keadaan emosional tertentu. Dari ketiga pengalaman tersebut, tidak berarti dari tiga pengalaman itu menjadikan dukungan intelektual dalam beragama, tetapi pengalaman dunia nyata dan moral membawa mereka dengan cara intuitif dan tidak verbal. Menyadari bahwa kedua pengalaman tadi, yaitu pengalaman dunia nyata dan dunia moral, merupakan ekspresi dari dunia spiritual dan memiliki makna keagamaan. Namun, setiap sikap keagamaannya teistik. Ia bisa mengekspresikannya melalui manifestasi Tuhan, dan tuntutan-tuntutan moral itu merupakan ketentuan yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu, di kemudian hari, orang tersebut yang menganut suatu keyakinan agama merasa berkewajiban untuk membela dan mempergunakan beberapa argumen tadi berdasarkan pengalamannya di dunia nyata. Baik, slide selanjutnya yaitu proses intelektual tidak bisa dianggap langsung sebagai sumbangan awal pengalaman dunia nyata terhadap sikap keagamaan. Namun sebaliknya, maksudnya yaitu proses intelektual yang dianggap langsung sebagai sumbangan awal pengalaman dunia nyata kepada sikap keagamaan tidak bisa beranggapan setiap pengalaman dunia itu mesti memiliki pencipta. Namun sebaliknya, setidak-tidaknya memiliki tanda supranatural dan mengganti intuisi dengan argumen verbal. Dengan itu dapat memperkokoh keyakinan agama seseorang. Di sini saya akan memberikan satu contoh, yaitu tentang pengalaman yang melukiskan dengan latar belakang teistik. Seperti ini. Ketika itu, saya tinggal di sebuah desa di wilayah selatan Jember. Dan pada suatu senja di hari Sabtu, saya pergi di persawahan dan duduk di sebuah gubuk. Saya melihat pegunungan yang berjejer, langit biru, sawah yang terbentang luas dan hijau. Mengagumkan, dan saya merasa senang dan gembira. Secara tiba-tiba, dengan semua yang saya lihat, datanglah rahmat Tuhan. Saya tahu Dia ada di situ. Kehadirannya, kemahakuasaannya, dan keindahannya masuk ke dalam diri saya dan mampu membuat saya terpukau. Contoh yang saya berikan tadi yaitu merupakan penafsiran yang dianggap sebagai akibat dari kenyataan bahwa pengalaman itu tidak berdiri sendiri dan ia berinteraksi dengan fakta lain yang menentukan sikap keagamaan seseorang, juga termasuk tradisi agama yang sudah dikenal sejak dulu. Pengalaman semacam itu pada umumnya digolongkan atau ditafsirkan secara teistik oleh orang-orang yang hidup di dalam tradisi teistik. Slide selanjutnya yaitu ada 3 unsur yang bisa dibedakan dalam sumbangan pengalaman dunia nyata terhadap sikap keagamaan, yaitu yang pertama manfaat, yang kedua keharmonisan, dan yang terakhir yaitu keindahan. Slide selanjutnya yaitu ciri psikologis dari jenis agama teistik yang diambil dari pengalaman. Ini merupakan akibat dari konsepsi tentang Tuhan. Berakibat dari konsepsi tentang Tuhan yang tujuannya adalah konsepsi yang menganggap bagian dari totalitas pengalamannya berlawanan dengan hakikatnya, yaitu menolak pengalaman dari unsur kejahatan. Yang dimaksud dari unsur kejahatan sendiri yaitu adalah sesuatu yang ada di alam yang bertentangan dengan kesejahteraan manusia. Slide selanjutnya yaitu pemikiran keagamaan dari pengalaman dunia nyata cenderung mengandung unsur-unsur dualisme yang berupa kebaikan, kejahatan, keharmonisan, ketidakteraturan, keindahan, keburukan, dan kebaikan serta kejahatan. Slide selanjutnya yaitu cara lain di mana dari pengalaman mengenai dunia nyata mencakup unsur-unsur kejahatan, ketidakteraturan, dan keburukan. Nah, itu semua bisa memainkan peranan dalam menentukan sistem kepercayaan yang terkait sikap keagamaan itu. Dan unsur negatif dalam pengalaman alami itu tidak mesti menghasilkan penyesuaian terhadap sistem kepercayaan agama yang mencakup dualisme hingga ateisme. Dan yang terakhir yaitu perlu dicatat bahwa faktor alami dalam agama itu ternyata kuat sekali di antara banyak orang dengan adanya aspek-aspek duniawi yang menyenangkan itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.